Shalom bagi kita semua. Shalom. Semoga sukacita yang dari Tuhan tetap melimpahi hidup kita sampai hari ini. Sekali lagi MC menyapa. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil posisi ternyaman untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, kami kembali mengucapkan terima kasih Tuhan buat segala anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Bahkan kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan yang tiada henti bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu menyampaikan segala puji-pujian kami. Berkatilah kiranya kebaktian kami Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kebaktian kami. Kami serahkan kebaktian kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat datang di kebaktian kedua Fakultas Ilmu Keolahragaan Jumat 20 November 2020 dengan tema Daring dalam Rintangan Ada Pertolongan yang akan dilayani oleh Bang Mardi Panjaitan. Diriku sungguh bersukacita ketika pertolongan Tuhan senantiasa melimpahi hidupku setiap hari. Dan saya percaya, kakak, abang, dan teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, pertolongan Tuhan pasti senantiasa melimpahi hidup kita. Bahkan saat ini, ketika kita masih boleh melaksanakan ibadah secara virtual, itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Untuk itu, berhaklah kita bersukacita. Untuk menyampaikan rasa sukacita kita, mari kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 1, Bersama Tuhan lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sudah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus anak yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia meluruskan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus adik yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia meluruskan, Dia Raja segala raja. Semoga kita yang ada di tempat ini dan dimanapun kita berada sudah merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan selalu ajaib dan tak pernah berhenti dalam setiap proses kehidupan kita. Mari kita mengucapkan syukur kita buat setiap pertolongan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 2, Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu ya Tuhan. Kita nyatakan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
hariku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari mengambil sikap berdoa. Mari saat ini dengan hati yang tenang dan tulus, kakak abang dan teman-teman sekalian, mari mengucapkan syukur dan terima kasih kita buat segala lawatan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Mari bersyukur buat nafas kehidupan yang masih kita miliki saat ini, sehingga aku dan kamu masih ada dan masih dapat menjalani proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur juga untuk orang tua, keluarga, teman-teman, atau bahkan setiap orang yang masih menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk proses perkuliahan yang masih saat ini dapat kita jalankan dengan keadaan baik walaupun secara virtual. Bahkan saat ini, kakak abang dan teman-teman sekalian, mari bersyukur buat setiap rintangan, bahkan masalah yang pernah kita alami, bahkan sedang kita alami sampai hari ini. Rintangan dalam perkuliahan, rintangan dalam keluarga, rintangan dalam pekerjaan, atau rintangan apapun yang sedang membelenggu hidup kita. Ketika dirimu masih mengalami sukacita, maka ingatlah, rintangan dan permasalahan akan menjadi bagian hidupmu. Maka syukurilah itu ketika masih dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa melindungi dan memberkati kita ketika kita dalam menghadapi setiap masalah dan rintangan. Sebab percayalah, pertolongan Tuhan begitu ajaib dan akan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan begitu ajaib dan memikat hati kami. Di saat kami tak sanggup lagi, tangan Tuhan bekerja dan menolong kami. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
Dosa adalah penghalang kita dengan Tuhan. Kita akan mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 3, Kau Berikan Kesempatan. Kau berikan kesempatan. Kita nyatakan pujian ini. Kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman. Meskipun ku jatuh berulang kali, meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali, ku tak dapat sungguh percaya hubungan harapanku. Kita kembali mengambil sikap berdoa. Saat ini, mari mengakui setiap keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mari mengakui segala kesalahan dan keberdosaan kita yang seringkali mengecewakan hati Tuhan, Bapa, Sang Pemilik kehidupan kita. Terkhusus saat ini, mari mengakui keberdosaan kita. Ketika Tuhan masih boleh izinkan masalah ataupun rintangan hadir dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak menyadari adanya Tuhan di dalam hati kita. Namun, lebih memilih untuk tidak mengingatnya, melupakannya, dan tidak meminta pertolongan daripadanya. Mari akui keberdosaan kita. Ketika kita lebih mengandalkan kekuatan kita daripada mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Awalnya kita berkata, saya kuat kok, saya bisa hadapi masalah ini sendiri. Sampai akhirnya kita berkata, saya benar-benar tidak sanggup lagi. Kakak abang dan teman-teman sekalian, firman Tuhan berkata, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya
diampuni. Maka untuk itu, tetaplah kita mengarahkan pandangan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya penolong dalam setiap rintangan hidup kita. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit lagi. Kita nyatakan pujian ini. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh kepercayaanku terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dibenahi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 4, Dengan Sayap-Mu. Dan di akhir pujian, kami serahkan kepada Bang Marti Panjaitan untuk menaburkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kita nyatakan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Mengaku roh dan jiwaku. Aku Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan pelindungan bagiku. Pertolonganku di tempat yang maha tinggi. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah pada saat ini. Walaupun kami beribadah pada saat ini melalui media online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau hadir dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Berkatilah hamba-Mu
Sembunyikan dia di belakang salib-Mu, dan biarlah hanya kemuliaan-Mu yang boleh disampaikan kepada kami. Berotoritas dan berkuasalah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah di ibadah kedua unit pelayanan Fakultas Ilmu Keolahragaan di tahun ini. Tema yang menjadi renungan bagi kita yang disampaikan kepada kita pada saat ini adalah dalam rintangan ada pertolongan atau daring. Untuk boleh mengantarkan kita membahas tema ini, mari kita buka firman Tuhan dari Yosua 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Yosua 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan bagi kita, saya akan baca untuk kita semua. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal ini, inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Gergazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang ke tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita layak bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Walaupun hari ini engkau beribadah dari rumahmu, dari tempatmu, atau dimanapun kau berada pada saat ini, tetapi engkau yang hadir pada saat ini menyaksikan ibadah ini, kita akan sama-sama mau bahas kebenaran firman Tuhan seperti apa yang kita baca dalam Yosua 3 tadi, bahwa bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, tema kita adalah dalam rintangan ada pertolongan atau daring. Nah, saudara-saudara, saya tahu dan saya percaya hari ini pun setiap kita pasti pernah mengalami rintangan, pasti pernah mengalami cobaan, pasti pernah mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Dan kita semua selalu dan sering menganggap bahwa persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita itu sering menimbulkan dua hal. Yang pertama, persoalan itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, persoalan sering sekali membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Nah, sekarang sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi persoalan yang terjadi dalam diri kita? Nah, adik-adikku dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Siapapun engkau dan dimanapun engkau berada, saya percaya kita semua saat ini memiliki persoalan. Dan kita semua punya masalah dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita mau melihat, Tuhan mau melihat dan saya mau meyakinkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi persoalan dan menyikapi masalah yang ada dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel yang kita baca dalam Yosua 3 tadi, saat mereka pada waktu itu mereka punya persoalan. Persoalan mereka adalah mereka akan menyeberang sungai Yordan. Dan sungainya itu besar. Selain besar, sungai itu punya arus yang sangat kencang. Timbul persoalan dalam diri mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menyeberangi sungai yang luas itu. Bagaimana mereka mungkin menyeberangi sungai yang deras itu. Sementara pada waktu itu ada anak-anak, ada lansia, ada orang tua, perempuan, dan banyak orang lagi yang ingin menyeberang supaya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu persoalan yang dihadapi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, hari ini pun kita punya persoalan yang sama. Ya, saya dan saudara punya persoalan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kalian sebagai mahasiswa ada persoalan. Ya, mungkin saudara ada yang punya pergumulan tentang studi. Ada yang punya pergumulan tentang skripsi. Ada yang punya pergumulan tentang keuangan. Ada yang punya pergumulan tentang sakit penyakit. Ada yang punya pergumulan tentang orang tua atau tentang siapapun itu. Dan kalau kita menganggap itu adalah sungai Yordan, persoalan dan pergumulan yang harus kita seberangi. Persoalannya adalah bagaimana kita menyikapinya. Mari kita belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Saat mereka memiliki persoalan, saat mereka dihadapkan kepada persoalan untuk menyeberangi sungai Yordan itu, Joshua sebagai pemimpin datang ke hadapan Tuhan. Dia memohon hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan dan Tuhan memberikan jalan keluar kepadanya. Tuhan katakan apa? Suruhlah para imam-imam itu untuk bisa mengangkat tabut perjanjian. Kita tahu teman-teman dan adik-adikku bahwa kehadiran Tuhan dilambangkan dengan tabut perjanjian itu. Dan waktu itu bangsa yang besar itu taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Ya. Kedekatan Joshua kepada Tuhan akhirnya memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang mereka alami. Dan ketaatan imam-imam itu, ketaatan bangsa Israel mengikuti perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui nabinya, mereka mengikutinya. Dan kita melihat teman-teman di ayat yang ke-17 dikatakan tadi apa? Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Bayangkan sungai Yordan yang besar dan berair deras itu tersibak airnya, berhenti seperti bendungan. Akhirnya bangsa itu bisa berjalan di tanah yang kering. Ini mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa itu pada waktu itu. Dan mujizat itu pun bisa terjadi pada saat ini dalam dirimu. Saat engkau punya persoalan dan kemelut dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu apa persoalan dan masalah yang kau hadapi. Tetapi apapun persoalan yang kau hadapi pada saat ini, saya mau katakan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Allah itu setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah teman-teman, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita saat kita memiliki persoalan dalam kehidupan kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita saat kita memiliki persoalan dalam kehidupan kita? Ya. Seperti tema kita hari ini. Dalam rintangan ada pertolongan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu hadir bukan pada saat kita bisa ketawa saja. Tapi Tuhan itu bisa hadir dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Saya mau katakan Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Setia hadir dalam setiap pergumulan kita. Setia hadir dalam setiap derita kita. Dia hadir. Dia setia. Justru kita yang sering tidak setia. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah saat kita menghadapi persoalan dan kemelut dalam hidup kita. Yang pertama adalah jangan pernah putus asa.
Itu hal yang pertama. Kenapa kita dilarang putus asa? Paulus katakan mungkin kami didesak dari segala macam arah. Ya, fisik kami lemah. Tetapi kami tidak boleh putus asa. Sebagai orang percaya, kita harus punya pengharapan. Kita harus punya pengharapan, amin. Jadi kalaupun ada persoalan dalam kehidupanmu, kau melihat masalahmu menggunung begitu besar, ingatlah Tuhan pasti punya jalan keluar. Sekali lagi, katakan dalam dirimu, Tuhan mampu menolongku, Tuhan berikan jalan keluar kepadaku. Oleh karena jangan pernah putus asa. Anak-anak Tuhan selalu melihat ada jalan keluar dalam setiap persoalan hidupnya. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Amin. Allah yang kita miliki itu adalah Allah yang baik. Oleh karena itu jangan pernah putus asa dalam kehidupanmu. Yang kedua, bagaimana respon kita saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi pencobaan, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi kebelut dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang harus kita kerjakan adalah semakin dekatlah kepada Tuhan. Wow. Mungkin orang lain akan semakin jauh dan meninggalkan Tuhan saat punya persoalan. Tapi hari ini saya mau katakan sama seperti Ayub yang punya masalah, dia semakin dekat kepada Tuhan walaupun istrinya sendiri menggodanya untuk meninggalkan Tuhannya. Tapi hari ini saya mau katakan, saat masalah ada dekat dengan dirimu, semakin carilah Tuhan dalam hidupmu. Ya. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan, saat kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Amin. Ya, semakin dekatlah kepada Tuhan. Saat engkau punya masalah, carilah Tuhan. Saat engkau punya pergumulan, carilah Tuhan. Sebab Tuhan ada dalam setiap persoalan hidup kita. Lalu yang ketiga, bagaimana respon kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Kita harus menguatkan iman kita. Masalah harusnya membuat kita semakin kuat dan semakin beriman. Bahwa melalui persoalan hidup kita sedang diuji. Kita sedang dimurnikan. Sama seperti emas yang dibakar untuk mencapai kemurniannya. Jadi persoalan itu membuat kita bukan semakin tidak percaya Tuhan. Tapi persoalan hidup harus membuat saya dan saudaraku harus semakin percaya kepada Tuhan. Maka kita harus semakin beriman bahwa masalah yang kita hadapi saat ini itu justru akan membuat kita semakin dekat dan semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 1 Korintus 10 yang saya baca tadi, bahwa setiap persoalan kita Tuhan akan memberikan jalan keluar. Teman-teman, coba ingat, mungkin waktu kanak-kanak kita semua punya masalah. Benar gak ya? Waktu kecil Anda semua punya persoalan. Tapi saya mau tanya, apakah persoalanmu waktu kecil dulu takut ketemu guru karena PR tidak siap? Apakah saat ini masih ada? Tidak. Mungkin dulu kau punya masalah saat engkau mencopet uang orang tuamu dan kau ketakutan luar biasa. Tapi apakah persoalan itu sekarang masih ada? Tidak. Sebab apa? Sebab sesungguhnya persoalan itu akan selesai saat kita kuat dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, itu yang ketiga. Persoalan harus membuat engkau makin dekat kepada Tuhan. Persoalan harus membuat imanmu semakin kuat dalam Tuhan. Yang keempat, supaya kita merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam persoalan hidup kita, maka rahasia yang keempat adalah tetaplah mengucap syukur. Apa? Tetaplah mengucap syukur. Teman-teman dan saudara-saudara, mengapa saya katakan Bang kok bisa mengucap syukur padahal kami dalam keadaan terdesak, padahal kami dalam keadaan menghadapi kesulitan, padahal kami sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan kami. Bagaimana mungkin kami bersyukur? Kenapa saya katakan tetap bersyukur, saudara-saudara? Karena orang yang punya persoalan itu artinya dia masih hidup. Maka Anda perlu bersyukur karena Anda masih hidup. Oleh karenanya mengucap syukurlah, karena dengan bersyukur engkau akan mampu menghadapi persoalan hidupmu. Karena dengan bersyukur engkau akan mampu melihat Tuhan lebih besar daripada persoalanmu. Karena dengan bersyukur engkau akan melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupanmu. Maka cobalah mengucap syukur dalam segala hal.
Cobalah mengucap syukur saat engkau dalam kesesakan. Cobalah mengucap syukur saat engkau dalam kelaparan. Cobalah mengucap syukur saat engkau dalam kesulitan. Cobalah mengucap syukur saat tiada orang yang mau membantu dan menolongmu. Karena Tuhan siap memberikan yang terbaik bagimu. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu rahasia yang keempat. Dalam rintangan ada pertolongan Tuhan. Yang terakhir, apa rahasia yang harus kita miliki supaya kita meyakini bahwa dalam rintangan sekalipun ada pertolongan Tuhan? Yang kelima adalah tetaplah berdoa. Jadi saat engkau punya masalah, teman-teman, jangan lupa berdoa. Karena dengan berdoa gunung-gunung pencobaan berlalu. Dengan berdoa engkau akan mampu menghadapi beribu-ribu persoalan dan kesedihan dalam kehidupan. Doa akan memberikan kekuatan yang ekstra kepada kita. Doa akan memampukan kita untuk melewati setiap kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan kita. Doa akan membuat engkau mampu tersenyum saat engkau diperhadapkan kepada masalah yang begitu berat dan begitu pelik. Teman-teman dan saudara-saudara, 5 rahasia bagaimana kita bisa berkemenangan dalam setiap pencobaan. Bagaimana kita bisa berkemenangan dalam setiap persoalan. Bagaimana kita bisa berkemenangan dalam setiap rintangan dalam kehidupan kita. 5 hal ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Yang pertama, jangan pernah putus asa. Yang kedua, pencobaan akan membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, pencobaan akan membuat engkau imanmu semakin kuat. Yang keempat, akan membuat engkau semakin bersyukur. Dan yang terakhir, persoalan hidup harus membuat engkau semakin giat berdoa. Kenapa? Karena hanya ada pada Tuhan pertolongan dalam kehidupan kita. Adik-adikku dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari tempat ini saya berdoa dan saya memohon, walaupun saya tidak tahu apa persoalan yang kau hadapi pada saat ini di tempat di mana engkau berada, tapi saya yakin dan percaya semua engkau punya persoalan. Karena tidak ada seorang pun orang di dunia ini yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Tapi hari ini saya mau katakan, sebagai orang-orang yang kenal Tuhan, sebagai orang yang cinta Tuhan, mari kita lihat Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Saat kita mampu melihat Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita, maka disitulah kita akan mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Disitulah kita akan mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang kita baca dalam Yosua tadi, mereka punya masalah yang besar, sungai Jordan yang deras, yang luas, yang akan mereka seberangi. Tapi saat mereka taat, saat mereka percaya, Tuhan menolong mereka. Lihatlah bagaimana bangsa itu ditolong oleh Tuhan. Mereka mampu menyeberangi sungai Jordan di atas tanah yang kering. Mereka selamat karena ada Tuhan yang menolong mereka. Yakinkan dirimu bahwa setiap persoalan dan pergumulan hidupmu, Tuhan akan datang menolongmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Hari ini kami boleh mendengar firman. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan menerjemahkannya dengan baik sesuai dengan kemampuan kami masing-masing untuk menangkapnya. Biarlah firman itu bekerja dengan luar biasa, merestorasi setiap kami yang mendengarkan pada saat ini. Tuhan, berkatilah kami. Apapun persoalan dalam kehidupan kami, yakinkan kami melihat Tuhan akan menolong kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk adik-adik hamba, para mahasiswa di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini. Berkatilah mereka Tuhan. Kalau mereka bergumul dengan studi mereka, Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan. Mereka yang terus berjuang menyelesaikan studi akhir mereka, Tuhan juga yang membantu mereka, supaya mereka tetap bersyukur dan bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, muliakanlah nama-Mu melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Sungguh firman Tuhan yang indah dan menguatkan kita secara pribadi.
Marilah kita tetap mengandalkan pertolongan Tuhan dalam setiap rintangan kehidupan kita. Kita akan menyatakan komitmen kita kepada Tuhan untuk selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 5. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dan di akhir pujian, kami serahkan kepada Bang Marti Panjaitan untuk menutup rangkaian ibadah kita. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Kita nyatakan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikir. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Tapi ku lakukan semua dengan tujuan. Tuhan akan menyerah pada apapun juga. Tuhan akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan akan menyerah pada apapun juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk anak-anakmu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Untuk MC, singers, pendoa syafaat, peralatan bahkan hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan, doa yang kami panjatkan, firman yang sudah kami dengar, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat di sepanjang ibadah kami ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mampu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah kami, Raja dan Guru kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pemeliharaan daripada Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk mengimani Tuhan dalam hidup kita, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.
Shalom. Kakak Awang dan teman-teman, jangan lupa untuk mengisi absensi kita di kolom komentar. Shalom. Shalom.